Semoga ya dari kementerian ini uh, ada penekanan koperasi itu bisa dikembangkan atas dasar uh, kondisi uh, lingkungan ya di mana desa kelurahan itu berada. Di saat kami sekarang berada di Bandung ya, pastinya desa kelurahan yang ada di Bandung ini di saat kita bicara lahan ya itu misalkan untuk pertanian, untuk peternakan, untuk perikanan itu uh, kemungkinannya itu kecil. Makanya saya lebih kepada di saat desa-desa itu setengah kota ya dan penduduknya sudah padat ya, saya lebih menekankan kepada UMKM ya. Jadi misalkan kayak uh, ada yang sudah bisa bikin kopi saset, ada yang sudah bikin sabun ya, ada yang sudah bikin kecap ya, ada yang bikin rangginang ya, keripik dan lain sebagainya ya. Saya kira ini yang uh, sudah ada di masyarakat inilah ya. Jadi keberadaan koperasi tadi bagaimana manajer koperasi ini mampu menjadi manajer ya semua produk yang ada di masyarakat. Sehingga upaya pemerintah untuk menyentuh lapisan paling bawah ya untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, untuk apa uh, menghapus bank emok ya ini sangat memungkinkan ya soalnya yang kita motivasi kita edukasi tadi kemana apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat ya jadi di saat koperasi ini mampu ya menjadi manajernya bagaimana di saat sudah ada yang bisa bikin kopi ditingkatkan menjadi home industry ya minimal sudah ada mesin ya mesin pakai mesin untuk produknya ya jadi uh, keberadaan koperasi tadi bagaimana ya mampu meningkatkan pelaku usaha yang sudah ada ya jadi bagaimana kayak misalkan makroni, cireng, basreng, keripik ya dan banyak lagi produk UMKM tadi itulah yang harus kita bumikan ya bagaimana cara membumikan produk-produk UMKM tadi ya jadi desa harus mengeluarkan uh, perdes ya untuk membatasi produk pabrikan ya. Jadi untuk melindungi produk-produk UMKM tadi supaya desa ini uh, menerbitkan sebuah perdes ya membatasi produk pabrikan. Yang kita perlu batasi itu adalah produk-produk pabrikan yang harganya 5.000 ke bawah. Jadi harga yang 5.000 ke bawah tadi ya supaya dibuatkan perdes ya untuk dibatasi beredarnya. Misalkan masyarakat sudah bisa bikin kopi, sudah bisa bikin sabun, bisa bikin kecap ya. Misalkan sudah bisa bikin camilan, ya bikin roti segala macam. Nah, itulah yang kita berikan pasar. Di saat produk pabrikan tadi dibatasi ya, katakanlah untuk 5.000 ke bawah ini di desa itu lama-lama itu tidak ada. Nah, disinilah ya harapan saya pemerintah tadi kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan ya, mengentaskan kemiskinan ya, menghapuskan bank emok itu akan menjadi realistis ya. Jadi bagaimana masyarakat ini betul-betul uh, punya kemampuan ya dengan motivasi dan edukasi yang kita harapkan sehingga masyarakat tadi merasa punya manajemen ya bagaimana mengatur usahanya ya. Di saat misalkan kita bicara kopi saja ya, di saat desa itu membatasi produk pabrikan ya, masyarakat akan mengkonsumsi produk UMKM yang sudah kita bikin ya dan kita upayakan produk-produk UMKM yang sudah kita packing ya kita kasih kemasan yang bagus tadi juga memenuhi standar ya. Jadi bagaimana standar misalkan kayak keripik, kayak peyek, kayak basreng, cisreng ya dan misalkan jajanan-jajanan basah ya
Nah, itu bagaimana ini menjadi sebuah konsentrasi ya, menjadi konsentrasi karena apa? Jadi permasalahan yang paling krusial itu sebenarnya di bawah itu adalah pelaku-pelaku usaha yang kami sebutkan tadi ya. Jadi bagaimana kayak misalkan penjual bakso ya, misalkan penjual gorengan ya, dan lain sebagainya tadi bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Makanya di saat ada pembatasan produk pabrikan ya, 5.000 ke bawah itu tidak ada. Nah, akhirnya toko-toko, warung-warung yang ada di desa tadi yang dijual itu adalah produk UMKM. Disinilah yang kita rasukan bagaimana peningkatan kesejahteraan pelaku usaha yang ada di desa tadi bisa sejahtera. Karena apa? Produk yang dibikin disiapkan pasar ya. Jangan produk-produk UMKM tadi dibenturkan dengan produk-produk pabrikan ya, yang kemasannya bagus dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak pernah punya pasar ya, sehingga di saat kita memotivasi sebuah usaha tanpa ada kesiapan pasar, spekulasinya sangat tinggi, pasti masyarakat juga kesulitan untuk memasarkan produknya. Sehingga di saat dia misalkan ada pinjaman, itu saya pastikan dia nggak akan bisa mengembalikan. Beda kalau misalkan kita sudah membumikan produk tadi dengan cara membatasi, membuat satu perdes ya, untuk melindungi produk UMKM tadi, produk pabrikan dibatasi. Ya, sehingga dari sini rasionya masyarakat yang bikin produk tadi, misalkan bikin kopi, bikin sabun, bikin mie, bikin kecap, misalkan ya, bikin kayak keripik, ya, emping, ninjo, segala macam, kan banyak produk UMKM tadi. Nah, sehingga potensi produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM tadi laku, manakala produk pabrikan itu nggak ada. Tapi kalau misalkan produk pabrikan itu masih terus beredar, nah berarti kan kita dibenturkan dengan produk-produk perusahaan. Ya pastinya kita akan kalah terus ya. Nah, semoga aja ya terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini yang selama ini tidak pernah membahas atau tidak pernah berkonsentrasi katanya dengan UMKM ya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini paling enggak dari kementerian itu juga ada konsentrasi ya, bagaimana Koperasi Desa Merah Putih tadi mampu menjadi manajer ya produk-produk yang ada di desa kelurahan tersebut ya. Sehingga dengan adanya manajerial di bawah Koperasi Desa Merah Putih tadi diharapkan usahanya bisa maju dan berkembang. Ya, semoga dengan konten saya kali ini pemerintah mau mendengar